Lagi buat Kak Sylvia atau Ibu Sylvia yang boleh bergabung dengan kami juga. Dan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mari kita mendengarkan suara Tuhan di pagi ini. Sebelum kita akan ada dalam perenungan, mari kita minta pertolongan Tuhan agar suara Tuhan dapat kita dengar dengan lebih jelas. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami syukur di pagi hari, bahkan di sore hari, di mana waktu pun kami ada, kami adalah tempat terindah bagi kami, adalah bagian terindah bagi kami, ketika kami dapat mendengar suara-Mu. Tuhan, pada saat ini, kami anak-anak-Mu berkumpul bersama-sama, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, untuk membaca, mendengarkan, terlebih ya Tuhan, kami bersama-sama rindu ingin mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami sangat tidak layak, kami juga sangat tidak kudus. Untuk itu kami sangat tidak mengerti, kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Tolong bantu kami, ampuni kami, sucikan kami, bersihkan kami Tuhan, dan kami mohon pertolongan-Mu lewat kuasa Roh Kudus, menganugerahkan bagi kami hikmat, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Tolong berbicaralah bagi kami, dan berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami memohon dan meminta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga sahabat orang muda, di pagi ini kita masih ada dalam perenungan dari buku Yesus, Nama di Atas Segala Nama. Dan di pagi ini tema besar kita yaitu seorang yang lebih berkuasa daripada setan. 2 Timotius 3 ayat 12 berfirman, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Yesus tidak mengemukakan kepada pengikut-pengikutnya pengharapan untuk mendapat kemuliaan dari kekayaan duniawi, untuk menghidupkan suatu kehidupan yang bebas dari ujian. Gantinya, ia memanggil mereka untuk mengikuti Dia pada jalan penyangkalan diri dan hinaan. Ia yang datang untuk menebus dunia, ditentang oleh kuasa kejahatan, yang bersatu padu dalam suatu persekutuan yang tidak menaruh belas kasihan. Orang-orang jahat dan malaikat-malaikat yang jahat mempersiapkan diri terhadap anak damai. Setiap perkataan dan perbuatannya menyatakan belas kasihan ilahi, dan ketidaksamaannya dengan dunia menimbulkan permusuhan yang paling pahit. Demikianlah akan terjadi kepada semua orang yang terus hidup saleh dalam Kristus Yesus. Aniaya dan hinaan menunggu semua orang yang diilhami dengan Roh Kristus. Sifat dari aniaya itu berubah berulang kali, tetapi prinsip roh yang mendasarinya adalah sama yang telah membunuh umat pilihan Tuhan sejak zaman Habel. Pada segala zaman, setan telah menganiaya umat Allah. Ia menganiaya mereka dan membunuh mereka. Tetapi sementara mereka mati, mereka menjadi pemenang. Mereka menjadi kesaksian dari kuasa seorang yang lebih berkuasa daripada setan. Orang jahat boleh menganiaya dan membunuh tubuh, tetapi mereka tidak dapat menjamah kehidupan yang tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Mereka dapat memenjarakan pria dan wanita dalam dinding penjara, tetapi mereka tidak dapat mengikat roh. Melalui ujian dan aniaya, kemuliaan tabiat Allah dinyatakan pada umat pilihannya. Orang-orang percaya pada Kristus dibenci dan dianiaya oleh dunia, telah dididik dan didisiplin dalam sekolah Kristus. Di dunia ini, mereka berjalan pada jalan yang sempit. Mereka disucikan dalam dapur api kesusahan. Mereka mengikuti Kristus melalui pertentangan yang sangat berat. Mereka menderita penyangkalan diri,
dan mengalami kekecewaan yang pahit. Tetapi dengan demikian, mereka mempelajari kesalahan dan sengsara dosa, dan mereka memandangnya dengan kejijikan. Ikut serta dalam penderitaan Kristus, mereka dapat memandang di seberang kegelapan kepada kemuliaan, seraya mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang kepada kita. Roma 8 ayat yang ke-18. Renungkan lebih dalam. Masalah penderitaan tetap menjadi salah satu aspek kehidupan manusia yang paling meresahkan. Bagaimanakah saya bisa menerima penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saya sehingga tidak menjadi kepahitan terhadap dia atau sesama manusia. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Jika sebentar nanti ada yang mau memberikan sharing atau tambahan, dipersilakan, khususnya buat hamba Tuhan Pak Pendeta Rimbing. Pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita harus menyadari bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, kita lebih lemah daripada setan, karena secara tatanan setan sebelumnya adalah malaikat, dan ketika dia jatuh, kuasa yang diberikan kepada dia tidak diangkat. Jadi dia secara kekuatan memiliki kekuatan melebihi daripada manusia. Dan di pagi ini kita harus menyadari bahwa kita sangat-sangat lemah. Untuk itu di pagi ini apalagi pandangan kita, pemikiran kita sangat terbatas untuk kehidupan saat ini. Para murid-murid pun yang sebelumnya tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, yang mereka pikirkan adalah kekayaan duniawi, kesenangan hidup, dan mereka ingin bahwa Yesus menjadi Raja dunia pada saat itu. Dan akhirnya ketika penderitaan terjadi, ketika pengorbanan Yesus itu terjadi, mereka berlari meninggalkan Yesus dalam banyak hal dan tidak mengerti akan pekerjaan Yesus. Dan di pagi ini kita juga sebagai anak-anak Tuhan diberikan ingatan berulang kali, dan juga firman Tuhan mengingatkan kita bahwa adalah suatu berkat, bukan hanya ketika kehidupan kita nyaman dan baik-baik saja, tapi adalah suatu berkat yang lebih indah ketika kita hidup dalam suatu ujian, ketika ada penderitaan, ketika ada aniaya, ketika ada banyak hal yang terjadi yang menuntun kita untuk tidak melihat kepada Yesus dan memisahkan kita daripada Tuhan. Karena ketika kita menderita, lebih mudah bagi kita untuk bersungut-sungut, dan lebih mudah bagi kita untuk menggerutu, sehingga di pagi ini kita diingatkan kembali bahwa adalah suatu berkat yang lebih indah. Nah, dalam jalan-jalan hidup penderitaan, karakter kita, tabiat kita ditempa. Ada kesabaran di sana, ada kerendahan hati di sana, ada juga ketekunan di sana, dan inilah yang menjadi berkat-berkat terindah yang kita akan bawa sepanjang kehidupan kita, karena kekayaan duniawi tidak akan kita bawa sampai kita mati, dan yang akan kita bawa hanyalah tabiat dan karakter kita. Dan di pagi ini, Bapak, Ibu, dan sahabat orang tua, inilah panggilan Tuhan bagi para pengikut Kristus untuk hidup menyangkal diri, ada dalam hinaan. Kenapa ada satu tulisan rohani dari hamba Tuhan yang diinspirasikan mengatakan bahwa kenapa pada zaman ini banyak umat-umat Tuhan tidak menderita aniaya, karena kehidupan para umat Tuhan sudah sama seperti dunia. Jadi
orang-orang dunia pun merasa aman dan merasa tidak ada gangguan. Kemarin saya sempat uh, berbicara sharing dengan adik saya, dan memang kalau kita berbicara mengenai dosa sangat tidak nyaman, berbicara mengenai kesalahan kita dan juga mau mengkoreksi diri sangat tidak nyaman. Kehidupan kita yang benar, sebagaimana Kain dan Habel. Habel tidak melakukan kesalahan apa-apa bagi Kain. Dia punya kehidupan yang benar, membuat Kain sangat cemburu dengan dia punya kehidupan, hingga akhirnya berencana untuk membunuhnya. Inilah yang menjadi tantangan dari umat-umat Tuhan. Selalu saja ada umat yang akan memilih mengeraskan hati seperti Kain. Dua-dua ada dalam menyembah Allah yang sama. Namun pada saat yang sama, cara mereka dan juga keinginan hati mereka dan bagaimana mereka menyembah adalah sangat penting. Sehingga di pagi ini, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita diingatkan kembali dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. Dalam kehidupan beribadah kita akan selalu menderita aniaya. Aniaya terkecil saja ketika orang-orang tidak mengerti, ketika kita rindu untuk anak kita atau juga saudara-saudara kita mengenal kebenaran, namun mereka tidak mengerti, mereka mungkin mengolok-ngolok kita atau mengatakan bahwa kita semua berdosa, hidup di dunia ini tidak bisa menjadi orang yang suci, kamu terlalu suci, dan juga banyak perkataan-perkataan yang mungkin lebih kasar lagi yang dikeluarkan bagi kita. Dan di pagi ini merupakan suatu berkat bagi kita, karena lewat aniaya, lewat celaan, kalau Bapak Ibu dan sahabat orang muda membaca satu buku histori sejarah daripada umat-umat Allah di masa lalu, bukan hanya ada kisah di Alkitab, tapi kalau kita lihat pada zaman kegelapan, yang mana umat-umat Tuhan berjuang dalam banyak hal, karena memang benar-benar pada masa itu Alkitab tidak diberikan kepada orang-orang yang lain, dan Alkitab hanya dapat dibaca oleh para pendeta saja dalam bahasa Latin, dan memang dikatakan bahwa zaman kegelapan rohani, sehingga benar-benar ketika umat-umat Tuhan rindu untuk mengenal kebenaran, mereka harus menderita aniaya. Para martir dibunuh karena kehidupan mereka yang benar-benar menyangkal diri, dan juga kehidupan mereka yang benar-benar hidup pada jalan-jalan kebenaran. Sehingga di pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita melihat bahwa malaikat-malaikat yang jahat dan juga para pengikutnya, orang-orang yang memilih mengikut jalan-jalan yang jahat ini, mereka bahkan mempersiapkan diri. Apalagi kita yang harusnya anak-anak Tuhan, kita kadang tidak bersih dalam banyak hal. Dalam membaca firman Tuhan saja, sangat minim bagi kita, pertanyaan bagi masing-masing kita kembali dalam satu hari, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mempersiapkan diri dalam membaca Alkitab, dalam berdoa secara pribadi. Kadang kita lupa atau juga banyak hal yang terjadi, kesibukan kita masing-masing, sehingga kadang tidak ada waktu bagi kita untuk mempersiapkan diri. Bahkan tak banyak juga yang terjerat dalam hal-hal rohani, pelayanan, dan banyak hal yang dilakukan, sehingga kadang lupa untuk terhubung secara pribadi dengan Tuhan. Juga secara pribadi terkadang bergumul dengan hal ini. Dan jika orang-orang jahat dan malaikat-malaikat yang jahat mempersiapkan diri untuk berperang dengan kita, atau juga untuk berusaha untuk kita memilih jalan-jalan yang salah, kadang kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mempersiapkan diri. Jadi pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda mengundang kita kembali untuk dapat mempersiapkan
diri kita masing-masing. Pagi ini kita dengarkan perenungan, mungkin saya share, tapi saya rindu bahwa masing-masing kita secara pribadi juga menyelidiki secara pribadi firman Tuhan. Karena masing-masing kita yang akan memberikan pertanggungjawaban. Saya tidak bisa mempertanggungjawabkan kehidupan Bapak dan Ibu juga sahabat orang muda, tapi masing kita yang akan memberikan pertanggungjawaban. Jadi memang sangat perlu untuk mempersiapkan diri. Dan di pagi hari ini diingatkan kembali kita ada di penghujung akhir zaman dan penganiayaan. Kalau kita mempelajari mengenai nubuatan, penganiayaan akan lebih banyak terjadi karena hari demi hari orang yang benar akan hidup semakin benar dan orang yang jahat akan hidup semakin jahat, dan sangat tidak nyaman bagi mereka untuk melihat kebenaran, sehingga pada akhirnya penganiayaan akan terjadi dan umat-umat Tuhan tidak akan mungkin menganiaya atau membalas hal yang sama. Jadi memang kalau kita lihat bagaimana salah satu martir Stefanus, bagaimana dia ingin untuk anak-anak Tuhan tersadar, dia mewartakan firman Tuhan, mereka tidak mengerti dan mereka tidak nyaman dengan itu, mereka melempari dia dengan batu. Inilah yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan di akhir zaman. Kehidupan kita menjadi hal yang sangat tidak membuat nyaman bagi orang-orang yang ingin hidup dalam kesenangan dunia. Untuk itu di pagi ini, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, jika kita ada dalam aniaya, mungkin orang-orang keluarga kita tidak mengerti akan pilihan-pilihan hidup kita pada saat ini, atau juga ada penderitaan, ada banyak hal yang terjadi. Mari kita memandang kepada Kristus, kita sangat lemah, kita tidak menderita semenderita Tuhan Yesus. Semalam juga ada dalam pembelajaran Alkitab harian, jadi ada pelajaran Alkitab mingguan yang memang dipersiapkan untuk umat-umat Tuhan. Semalam ketika merenungkan di kitab Mazmur, Mazmur 22 bagaimana nubuatan mengenai penderitaan Tuhan Yesus. Kita semua menderita, tapi kalau kita renungkan kehidupan Tuhan Yesus, kita sampai saat ini kita belum menderita sampai menangis air mata darah dan menangis hingga ada keringat darah yang keluar, berarti menandakan bahwa penderitaan kita masih sangat-sangat mudah dibanding daripada apa yang Tuhan Yesus rasakan ketika dia hadir di dunia ini. Karena akibat dari dosa, dia harus merasakan banyak penderitaan, banyak tekanan, dan dia tidak mau kita merasakan hal-hal yang sama, sehingga Alkitab diberikan. Firman Tuhan diberikan untuk kita sebagai peringatan. Kita melihat kehidupan orang-orang di Alkitab, para nabi, para bapa yang hidup tidak terlepas dari kesalahan. Menjadi pelajaran bagi kita juga untuk tidak hidup sama seperti mereka. Alkitab sangat jujur, membuka bagaimana umat-umat Tuhan jatuh dalam dosa, tapi kemudian ada dalam pertobatan. Ini yang Tuhan rindu, dan terlebih kita melihat bahwa tema kita seorang yang lebih berkuasa daripada setan. Dan seorang itu Tuhan Yesus kita yang sudah menderita jauh melebihi segala sesuatu penderitaan kita di dunia ini. Jadi kita punya juru selamat terkasih yang sangat mengasihi, menyayangi kita, bahkan lebih berkuasa daripada setan. Sehingga mengapa kita tidak lebih dekat dan terhubung dengan Tuhan Yesus yang lebih berkuasa? Jika kita menyadari kita lemah, kita perlu terhubung dengan kuasa yang lebih daripada kita, sehingga mari di pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, panggilan bagi kita untuk kita dapat terhubung dengan juru selamat kita dan kita dapat terhubung dalam kuasanya, sehingga Ia yang lebih berkuasa yang akan memberikan kemenangan bagi setiap kita di pagi ini dalam segala pergumulan kita, penderitaan kita, masalah-masalah yang terjadi sangat kecil bagi Tuhan Yesus. Sehingga di pagi ini juga Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita diingatkan kembali, mereka mengikuti Kristus melalui pertentangan yang sangat berat.
Mereka menderita penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan yang pahit. Tetapi dengan demikian, mereka mempelajari kesalahan dan sengsara dosa. Dan mereka melihat kekejian dosa itu. Jadi, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, ketika kita ada dalam penderitaan, kesusahan, dan banyak hal yang terjadi, ini karena kita masih hidup dalam dunia yang berdosa, mungkin pilihan-pilihan kita yang salah, yang mengakibatkan kita hidup dalam kondisi seperti ini. Mari kita menyelidiki diri dan juga minta tuntunan Tuhan. Tuhan, apa yang mau Tuhan tunjukkan lewat penderitaan ini? Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Apa sifat saya yang mungkin Tuhan mau ubahkan? Daripada bertanya, Tuhan ini mengapa terjadi? Lebih baik bertanya, Tuhan apa yang mau Tuhan rindukan untuk saya lewati dari penderitaan ini? Atau apa rencana Tuhan yang Tuhan mau tunjukkan? Tolong bantu saya untuk melewati semua ini. Sehingga Bapak Ibu dan sahabat orang muda bersama-sama dengan Paulus, bagaimana kehidupan Paulus yang menderita juga, dan lewat tulisannya, ia mengatakan bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, apapun pergumulan kita di pagi ini, penderitaan kita, masalah hidup kita, kesehatan yang terganggu, finansial, masalah hubungan dengan keluarga, atau juga masalah lain, pendidikan, pekerjaan, semuanya terlalu kecil bagi Tuhan Yesus kita, karena Dia telah hadir di dunia ini, Dia hidup lebih menderita daripada kita, hidup dalam keluarga tukang kayu, penuh dengan kesederhanaan, dan penuh dengan banyak penderitaan yang melebihi daripada kita di pagi ini. Sehingga di pagi ini kita dapat bergantung padanya, sehingga satu pertanyaan juga bagi kita, renungkan lebih dalam. Masalah penderitaan tetap menjadi salah satu aspek kehidupan manusia yang paling meresahkan. Bagaimanakah saya bisa menerima penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saya, sehingga tidak menjadi kepahitan terhadap dia atau sesama manusia. Jadi, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kepahitan ini hanya terjadi terhadap dua. Kalau kita tidak merasa kepahitan terhadap Tuhan, bertanya Tuhan mengapa, dan salah menyalahartikan Tuhan, atau yang berikut kepada sesama manusia. Orang yang menyakiti kita mungkin, orang yang terkadang orang-orang yang membenci kita atau membuat hal-hal yang buruk bagi kita. Tuhan tidak mau kita hidup dalam kepahitan. Jika di pagi ini mungkin ada amarah, mungkin masih ada dendam, mungkin masih ada masalah dengan orang-orang di sekeliling kita, mari minta pertolongan Tuhan agar hati kita dipulihkan, dan Tuhan mau untuk kita memandang kepada seseorang yang lebih berkuasa daripada setan, yang hadir sebagai manusia di dunia ini. Pertama, kita harus mengingat bahwa manusia sangat lebih rendah daripada para malaikat, dan setan salah satu malaikat yang jatuh, dia punya kuasa yang lebih besar. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hadir ke dunia ini sebagai manusia. Dan judul perenungan di pagi ini bukan Tuhan yang berkuasa, tapi seseorang. Seseorang menandakan bahwa ia juga manusia. Puji Tuhan untuk Tuhan Yesus yang hadir ke dunia ini sebagai manusia, dan kita punya seseorang yang lebih berkuasa yang dapat kita andalkan, yaitu Tuhan Yesus. Jika seseorang itu dapat hidup suci, dapat hidup benar, dia juga akan memampukan kita lewat kuasa Allah Roh Kudus. Hingga di pagi ini, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, adalah suatu berkat bagi kita. 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi penderitaan adalah suatu berkat, karena tabiat kita boleh diubahkan, ada kesabaran, ada kerendahan hati, ada banyak hal hati kita diubahkan. Sehingga di pagi ini, jika kita ada dalam penderitaan, mari kita menyelidiki antara dua. Satu, mungkin ada pilihan saya yang salah, atau ada hal yang harus saya perbaiki. Yang kedua, mungkin ini adalah hal yang Tuhan izinkan terjadi
apa yang mau saya pelajari dari hal-hal yang terjadi ini. Minta pertolongan Tuhan untuk Tuhan dapat memberikan kekuatan dan Tuhan dapat memberikan pertolongan yang terbaik bagi kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, untuk Tuhan Yesus kita yang adalah seseorang yang lebih berkuasa daripada setan, yang telah memberikan kita kemenangan. Puji Tuhan untuk perenungan di pagi ini yang dapat menguatkan kita bersama-sama. Dan mari tetap terhubung kepada seseorang yang lebih berkuasa itu, yaitu Tuhan Yesus. Pagi ini mungkin ada sharing atau ada tambahan dari hamba Tuhan, Pak Pendeta Rimbing. Mungkin ada yang saya lewatkan, atau juga ada sharing masukan dari Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Saya persilahkan. Baik Mira, Ya, kita silakan cuma Bapak. tambahkan sedikit saja. Berbicara seorang yang lebih berkuasa daripada setan, kemudian berbicara mengenai hidup beribadah di dalam Kristus, Yesus akan menderita aniaya. Kalau kita pikirkan secara fokus baik-baik di ayat ini, maka kita akan dapati bahwa ini bicara mengenai aniaya ini bukan aniaya sebenarnya. Tujuannya di sini bukan berbicara aniaya. Di sini adalah berbicara mengenai ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi aniaya, tujuannya apa? Kalau kita lihat kehidupan Yesus di dunia ini, memang dia menderita. Kemudian dia mati di kayu salib. Sekarang kita pikirkan tujuannya apa? Kalau berbicara dunia, kita harus menang. Tidak bisa tidak, kita harus menang. Tapi cara menang Yesus itu berbeda dengan cara menang dunia. Bagaimana kita menilai bahwa kita menang? Kita harus setia. Murid Yesus, mereka setia sampai mati. Mereka setia sampai mati. Jadi tujuan di sini adalah berbicara tentang kesetiaan. Apakah kita mau setia ketika kita menderita? Apakah kita mau setia ketika kekurangan? Apakah kita mau setia ketika kita dicaci maki? Dan penderitaan-penderitaan yang lain. Mari kita berkomitmen. Orang Kristen yang dewasa, dia tidak akan mempersalahkan Tuhan. Orang Kristen yang dewasa, dia akan mengintrospeksi dirinya. Orang Kristen yang dewasa, dia akan berpikir, apa tujuan Tuhan? Banyak kita bisa daftarkan, tetapi pada akhirnya tujuan Tuhan adalah menguji apakah kita mau setia. Kalau Yesus tetap setia sampai mati, murid-murid Yesus tetap setia sampai mati. Karena tujuan mereka bukan dunia ini. Tujuan mereka adalah kehidupan yang kekal di sorga. Mari kita berkomitmen, Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya ini, oleh pertolongan Tuhan, saya mau tetap setia. Karena tujuan akhir saya bukan dunia ini, tetapi kehidupan yang kekal di sorga. Dan dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, mengingatkan kepada kita, aku dapat melaksanakan segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Matius 28 ayat 20, janji Tuhan, aku akan menyertai. Jadi saudara-saudara, ketika kita menderita, ketika kita dianiaya, apapun penderitaan, apapun masalah yang kita hadapi, yakin dan percaya bahwa Yesus menyertai kita. Yakin dan percaya kalau Yesus menang, kita pun menang. Ini pun harus ditopang dengan bahwa kehidupan kita bukan hanya di dunia ini, tetapi kehidupan kita sampai di dalam kerajaan surga. Tuhan kiranya mampukan kita dalam menjalani kehidupan ini dan berkomitmen untuk terus setia. Semua persoalan kehidupan di dunia ini, saudara-saudara yang Yesus kasihi, kita berbuat baik, tetap ada orang yang tidak senang dengan kita. Kita berbuat tidak baik, tetap ada orang yang senang juga dengan kita. Tetapi tujuan kita bukan menyenangkan siapa-siapa, tetapi menyenangkan Yesus. Bagaimana kita menyenangkan Yesus?
kita rela mati untuk Yesus. Murid-murid Yesus rela mati untuk Yesus. Dan akhirnya, surga bukan hanya mimpi. Surga bukan hanya harapan belaka. Kalau kita berkomitmen terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harap kita kepada Tuhan, kalau kita yakin bahwa Yesus tetap akan menyertai kita sampai akhir zaman, kita tetap setia, yakin surga akan menjadi kenyataan. Bukan hanya impian, atau bukan hanya harapan belaka. Dan akhirnya, kita sama-sama memiliki pengharapan. Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita boleh hidup bersama dengan Dia sepanjang kekekalan. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Sir untuk tambahan untuk perenungan di pagi ini. Puji Tuhan bagi kita semua Bapak Ibu dan sahabat orang muda di pagi ini untuk perenungan yang dapat menguatkan kita bersama. Mari kita terus terhubung dengan juru selamat kita dan terus ada dalam kesetiaan. Karena penderitaan zaman sekarang ini hanya sementara. Yang Tuhan rindukan bagi kita anak-anaknya adalah kebahagiaan yang kekal. Untuk itu Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mari terus berharap dan bergantung kepada Tuhan Yesus. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita akan ada dalam persekutuan doa, lebih dekat lagi dengan seseorang yang lebih berkuasa daripada setan. Dan di pagi ini mungkin ada usulan-usulan doa. Jika ada, Bapak Ibu dan sahabat orang muda dapat kirimkan via chat untuk kita dapat doakan bersama-sama. Shalom juga, selamat bergabung Pak Tesalonians dan juga keluarga. Baik Bapak Ibu dan sahabat orang muda, sambil kita mempersiapkan diri untuk berdoa, saya undang kita untuk ada dalam memuji Tuhan dari lagu pujian yang akan diputarkan. Tidak semudah yang ku bayangkan, tidak semudah yang ku pikirkan. Saat ingin ku lepaskan dunia dan kesenangannya, walau ku tertatih-tatih, namun untuk inilah ku dilatih, berlari kepada Kristus yang olehnya ku ditebus. Bagaimana bisa ku katakan ku tak mampu, ku menyerah saat ku ingat juru selamatku, Yesusku tak pernah menyerah untukku. Walau ku tertatih-tatih, namun untuk inilah ku dilatih, berlari kepada Kristus yang olehnya ku ditebus.
Amin. Terpujilah Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Mungkin ada usulan doa yang mau disampaikan secara langsung. Mohon izin bertanya buat Ibu terkasih, Bu Endang. Apakah anak-anak sedang dalam perjalanan dan naik kapal? Karena di usulan doa tanggal 24 Februari naik kapal. Jadi apakah sudah ada dalam perjalanan? Iya, Buat Kak ada dalam perjalanan, besok hari Rabu udah nyampe di puji Tuhan. Jombang. Di Surabaya terus ke Jombang. Ya, baik, puji Ya, Tuhan. terima kasih doanya. Ini masih saya belum bisa menghubungi karena dia dalam perjalanan. Iya, masih di dalam kapal, jaringannya agak sulit. Baik, Iya. puji Tuhan. Terima kasih, Bu, untuk Kasih. update-nya. Ya, Amin. kita doakan terus untuk anak-anak dari Ibu Endang dalam perjalanan. Ya, Baik, Bapak Ibu terima dan kasih sahabat orang muda. kehadiran. Ya, Ibu. Baik, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mungkin masih ada lagi usulan doa yang mau disampaikan secara langsung. Saya persilakan. Izin bertanya, ini untuk yang Ibu Deborah, apa Ibu atau masih orang muda ya, Kak Deborah, atau sudah Ibu Deborah ya? Mungkin belum kondusif. Sebentar, nanti boleh minta kesediaan Pak Pendeta, boleh berdoa bersama-sama, Pak Pendeta? Boleh. Atau, oh iya, baik, terima kasih Pak Pendeta. Saya kirimkan usulan doanya di chat. Apa sudah terlihat usulan doanya, Pak Pendeta? Sudah. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, pagi ini mari kita sambil kami boleh berdoa. Saya mengundang Bapak Ibu juga di masing-masing tempat boleh mengkhususkan tempat, posisi, dan juga boleh ada dalam persekutuan doa bersama-sama. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur, memuji, memuliakan, dan mengagungkan Engkau ya Tuhan, yang adalah seseorang yang lebih berkuasa dari setan. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat terhubung dengan Tuhan Yesus yang adalah Allah kami, yang juga adalah Bapa Surgawi kami, bahkan sahabat yang sangat dekat dengan kami, yang hadir di dunia ini sebagai manusia, yang sangat mengerti kami, yang sangat tahu apa penderitaan dan pergumulan kami. Dan kami bersuka cita ya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa di surga, terima kasih kami boleh melihat di pagi ini pandangan yang lebih indah mengenai penderitaan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi, penderitaan yang terjadi, ada maksud Tuhan yang indah di dalam kehidupan masing-masing kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Engkau berikan karena Bapa, kami bersyukur kami diizinkan untuk berjalan dengan Engkau. Kami dapat selalu terhubung dengan Tuhan Yesus lewat kuasa Allah Roh Kudus yang memberikan kami penghiburan, yang menyanggupkan kami untuk berjalan, bahwa semua penderitaan ini tidak kami lewati sendirian, tapi Engkau yang telah menang, Engkau yang lebih berkuasa, yang akan menopang dan akan menyanggupkan kami melewati semua badai pergumulan kami. Pagi ini Tuhan, kami terhubung bersama-sama, kami rindu untuk lebih dekat lagi denganmu, dan kami menyadari Tuhan bahwa dosa memisahkan kami daripadamu Bapa. Ampuni kami ketika kami seringkali mengandalkan diri kami sendiri. Ampuni kami ketika kami tidak mempersiapkan diri kami masing-masing. Ketika kami lebih banyak waktu untuk media sosial, ketika kami lebih banyak waktu untuk juga kesibukan duniawi kami, ketika kami lebih banyak waktu untuk aktivitas-aktivitas yang mana kami lupa untuk mempersiapkan diri, untuk terus terhubung lewat mempelajari Alkitab secara pribadi maupun berdoa secara pribadi. Bapa, masing-masing kami memiliki pergumulan, terutama dengan masalah terbesar yaitu dosa. Engkau tahu masing-masing kami, hati kami masing-masing. Ketika Tuhan memberikan teguran-teguran pagi ini mengingat kami kembali akan dosa
Engkau menyayangi kami. Dan tolong Bapa, ampuni kami, ubahkan kami Tuhan, dengan pertolongan-Mu kami tidak lakukan kesalahan dan dosa yang sama berulang kali. Tolong bantu Tuhan, dan kami mohon pengampunan dan kuasa yang berasal daripada-Mu untuk berubah. Di pagi ini Tuhan bersama-sama bersatu hati, memohon anugerah kecurahan kuasa Roh Kudus. Kami mau merespons berkat Tuhan terindah yang Engkau mau berikan bagi kami, yaitu kuasa Allah Roh Kudus. Berikan kami kesanggupan dan kemenangan ya Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus yang hidup di dunia ini penuh dengan aniaya, penderitaan, penuh dengan masalah yang terjadi, tapi selalu ada dengan senyuman, sukacita, dan juga penuh dengan kebahagiaan karena terhubung dengan Bapa Surgawi. Kami juga mau ya Tuhan, untuk dalam berbagai hal dalam kehidupan kami boleh tenang, kami boleh lebih sabar, kami boleh lebih rendah hati, kami boleh lebih tekun lagi untuk tetap terhubung dengan Engkau. Bapa di surga, terima kasih untuk pemberian terindah yaitu kuasa Allah Roh Kudus. Di pagi ini bersama-sama ya Tuhan, kami tertunduk di hadapan-Mu, kami mendoakan untuk negara kami ya Tuhan. Bapa, kami melihat dalam berbagai hal yang terjadi dalam dunia politik, ada gejolak-gejolak yang terjadi, ada banyak hal yang akan terjadi ke depan. Kami tidak tahu bagaimana hasil akhir daripada pemilihan umum yang sudah kami lakukan bersama-sama, terutama untuk negara Indonesia. Kami mohon ya Tuhan, bagi negara ini keamanan, perlindungan, memberkati setiap tugas yang menangani, baik Bawaslu, KPU, maupun juga setiap badan pemerintahan. Tuhan memberkati segala sesuatu sehingga kami boleh ada dalam keamanan dan juga ketertiban dan keteraturan. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu agar keadilan boleh ada, sehingga benar-benar kejujuran boleh ada dalam pemilihan ini ya Tuhan. Tuhan tolong bantu agar segala proses dapat berjalan dengan baik, dengan aman, dengan tertib, dan juga dengan jujur. Kami mohon hikmat dan penyertaan-Mu bagi negara kami, negara Indonesia, bahkan juga bagi Bapak Ibu dan orang muda yang berada di negara lain, yang mereka juga terus bergumul di masing-masing negara dengan berbagai macam pergumulan. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, di pagi ini kami memohon ya Tuhan, bagi keluarga Tanah Sale, Widya Kusuma yang pada saat ini sedang berduka cita karena ditinggalkan oleh saudari terkasih. Tuhan, pada saat ini kami mohon penguatan bagi Bapak Ketua dan keluarga. Kami juga mohon penguatan, penghiburan-Mu bagi istri terkasih Bapak Ketua yang ada dalam kedukaan, Mama Yana terkasih. Tuhan, kami mohon penghiburan surga, penguatan dari surga bagi segenap keluarga Tanah Sale yang pada saat ini sedang berduka. Tuhan, biarlah keluarga boleh diberikan penguatan, boleh tetap memegang teguh firman-Mu bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat baik adanya, dan Tuhan biarlah berkat-berkat surga Engkau senantiasa memberikan bagi keluarga Tanah Sale untuk dapat lebih hidup setia lagi, sehingga pada kedatangan-Mu yang kedua kali akan ada pertemuan-pertemuan dengan keluarga kami yang pada saat ini harus beristirahat untuk sementara. Kami terpisah secara sementara ya Tuhan. Tapi kami percaya dengan iman bahwa ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, akan ada kebangkitan dan juga akan ada pertemuan dengan orang-orang yang kami kasihi yang telah diizinkan beristirahat. Dan biarlah kami yang hidup boleh hidup lebih setia lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan kepada keluarga Tanah Sale dan juga Widya Kusuma ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang mengerti kedukaan, Engkau yang mengerti sebagaimana kedukaan daripada ketika Lazarus meninggal. Kami percaya Engkau telah mengetahuinya Tuhan, dan kami serahkan pergumulan dari keluarga Tanah Sale dan keluarga Widya Kusuma ke dalam tangan-Mu. Kami percaya berkat-berkat-Mu indah bagi keluarga yang ditinggalkan pada saat ini. Kami juga mendoakan Tuhan bagi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, khususnya di pagi ini bagi Bapak Ibu terkasih kami yang selalu mendampingi kami. Tuhan memberkati para orang tua kami, hamba Tuhan Pak Pendeta Rimbing. Terima kasih untuk pemulihan-pemulihan yang Tuhan berikan bagi Pak Pendeta dan juga Mem. Tuhan memberkati Pak Pendeta dengan kesehatan yang melimpah, hal-hal yang sedang ia gumuli dengan anak terkasih, Kak Melvin dalam pemulihan kesehatan. Kami bersyukur untuk pemulihan-pemulihan yang Tuhan akan berikan. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan-Mu bagi Kak Joshua yang terpisah jauh.
dari keluarga dalam pendidikan. Terima kasih telah menyertainya ya Tuhan. Dan memberkati keluarga dari hamba Tuhan, Pak Pendeta Rimbing dengan berbagai tugas tanggung jemaat di keluarga, di daerah. Tuhan, banyak hal yang beliau harus kerjakan. Bila kekuatan, kesehatan, anugerah surga, hikmat, surga dan teladan Tuhan Yesus boleh menjadi bagiannya, sehingga ia boleh menjadi berkat terindah bersama-sama dengan keluarga di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah daerah ini, dan di tengah-tengah lingkungan di mana Pak Pendeta boleh melayani. Bapa di surga, kami juga mau mendoakan bagi keluarga dari Pak Alex yang pada saat ini sedang ada dalam pergumulan buat Pak Alex, yang mana dalam minggu ini ada perencanaan untuk mau operasi kepala, ada plat titanium di bagian kepala yang rusak. Tuhan, bahkan ada banyak kebutuhan dari Pak Alex juga Ibu Helmi. Engkau mengenal keluarga ini ya Tuhan. Kami tahu bukanlah hal yang mudah. Mereka telah berjuang bersama-sama selama 3 tahun terakhir. Dan kami bersyukur untuk Engkau Allah yang sangat hebat, yang menunjukkan kemahakuasaan-Mu lewat hal-hal yang bahkan tidak bisa kami pikirkan Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau telah memelihara Pak Alex sampai saat ini. Tuhan tolong kuatkan Ibu Helmi yang mendampingi, bahkan hal-hal yang digumuli kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Terutama untuk tim medis yang mengenangani, makanan dan minuman yang diperlukan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah hati yang gembira, kekuatan Engkau berikan bagi Pak Alex, juga bagi Ibu Helmi yang mendampingi. Bapa di surga, kami juga mendoakan bagi Pak Sihombing. Bapa, kami percaya bahwa hadir di hadirat-Mu ada pemulihan-pemulihan yang terjadi. Dan pada saat ini, kami bersyukur untuk setiap pemulihan yang Tuhan berikan. Mendoakan bagi setiap pemulihan ke depan, makanan, minuman yang harus diperbaiki. Tuhan tolong bukakan jalan-jalan-Mu, segala yang Bapak Sihombing terkasih perlukan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah kami percaya Tuhan akan memenuhi dan juga Tuhan akan memulihkan. Kami juga mau mendoakan ya Tuhan, kami bersyukur untuk Oma Diana dan keluarga yang walaupun dalam minggu ini ada dalam kedukaan, tapi Engkau telah menyertai. Juga ada ungkapan syukur dari Oma Eva terkasih yang boleh ada dalam tambahan usia. Bapak di satu sisi ada dalam kedukaan, di satu sisi ada dalam ungkapan syukur. Inilah kehidupan ya Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Engkau memberikan penguatan dan penghiburan yang terbaik bagi keluarga. Memberkati Oma Diana, juga dengan keluarga, dengan ibu terkasih Oma Eva, juga dengan anak-anak dan cucu-cucu. Kami serahkan pergumulan daripada Oma, terkhususnya dalam tugas tanggung jawab dari pelayanan daripada Oma, juga biarlah Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mendoakan ya Tuhan bagi Ibu Endang dan keluarga, mengucap syukur Tuhan buat anak-anak yang sudah ada dalam perjalanan menuju ke Jombang nanti ya Tuhan. Terima kasih bahwa diperkirakan besok hari akan sampai. Dan Tuhan, kami percaya Engkau yang telah memelihara mereka, Engkau yang akan menyanggupkan sampai pada tujuan nanti. Kami serahkan setiap perjalanan daripada anak-anak daripada Ibu Endang, dan biarlah Tuhan juga memberkati Ibu Endang dalam setiap pergumulan Ibu terkasih dengan anak-anak. Biarlah Tuhan tuntun, pimpin, sertai, dan lindungi. Kami juga mendoakan Tuhan bagi pergumulan dari Ibu Catherine yang berada di Los Angeles dengan keluarga, Pak Budi yang pada saat ini sedang menunggu visa Embassy Amerika. Tuhan membukakan jalan-jalan yang terbaik, memberkati Ibu Catherine dalam segala pergumulannya dalam masa-masa penantian. Tuhan boleh kuatkan, dan Tuhan juga memberkati Ibu Catherine dengan kesehatan, juga Pak Budi, memberkati pergumulan mereka Tuhan, dan kami percaya pada waktumu yang terindah Engkau akan memberikan visa pada waktumu yang tepat ya Tuhan. Kami juga mendoakan bagi Pak Ahok dan keluarga, bagi orang tua kami yang berada di Kanada ini Tuhan, dalam setiap cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini, kami mohon perlindungan, penjagaan dan pemeliharaan-Mu. Kami juga mohon Tuhan kesehatan dan kekuatan. Tuhan juga kiranya memberkati istri yang mendampingi, bahkan anak-anak yang berada bersama-sama dengan Pak Ahok, maupun yang terpisah jauh, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi Ibu Kus dan keluarga dalam pelayanan, Pak Afung dan keluarga dalam kerinduan untuk lebih dekat lagi dengan-Mu, Pak Abraham dan keluarga, Ibu Deborah dan keluarga, begitu juga Pak Thessalonians dan keluarga. Tuhan memberkati para Bapak Ibu terkasih kami ini dalam keluarga masing-masing, dengan pergumulan masing-masing, Pak Jefferson juga dan keluarga,
Ibu Leni dan juga keluarga. Tuhan memberkati pergumulan masing-masing di tengah-tengah keluarga dari orang-orang tua kami ini, memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan yang melimpah, menuntun keluarga mereka Tuhan untuk lebih dekat lagi denganmu, dan boleh terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi orang lain di sekeliling mereka. Mendoakan khususnya bagi anak dari Ibu Lenia Tuhan yang pada saat ini sedang bergumul dengan sekolahnya, kebutuhan-kebutuhan finansialnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan mau bantu bukakan jalan yang terbaik, karena kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan masa depan yang terindah, yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, bahwa penderitaan pada zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan bagi kita semua ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk segala penderitaan, masalah, pergumulan kami yang terjadi, untuk kami dapat bergantung dan lebih berharap lagi padamu. Dan Bapa Amin. Surgawi, pada pagi ini doa akan dilanjutkan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami menghampiri Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami datang sebagaimana kami ada, kami mengaku kami orang berdosa, kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Hamba mohon Tuhan kasihani kami semua yang ada di Zoom ini. Ampuni kami semua dari segala dosa dan pelanggaran kami yang banyak. Jangan kiranya dosa dan pelanggaran ini menghalangi kasih, kemurahan, pertolongan, dan berkat Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk semua anak-anak muda, terlebih yang ada terlibat di dalam Zoom ini. Tuhan tolong mereka di masa muda mereka. Tuhan mampukan mereka untuk boleh memilih mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami semua agar kami boleh berkomitmen apapun masalah, tantangan yang kami hadapi, aniaya, kami terus mengandalkan Tuhan, terlebih tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan mampukan kami membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami berdoa untuk Setle Katompesi dan keluarga. Dia sementara kuliah di Unclub dalam status self-supporting. Tuhan mampukan dia bersama istri dan anak-anak dalam menggapai cita-cita. Bila menghadapi masalah, berikan jalan keluar. Menghadapi cobaan, berikan kemenangan. Membutuhkan kuasa, hikmat, kepintaran surga, Kau tambahkan. Membutuhkan tuntunan, biarlah Roh Kudus tuntun selalu. Campur tangan Tuhan kiranya menjadi bagian dia. Demikian juga Desi, dengan tantangan dan masalah yang dihadapi, Tuhan juga berikan jalan keluar. Cobaan berikan kemenangan, dan kuasa Tuhan tambahkan tuntunan Roh Kudus kiranya menjadi bagian dia. Demikian juga Heni dalam pelayanan pemulihan kesehatan, Pak Munir dalam pemulihan kesehatan. Tuhan kasihani mereka, mereka rindu agar mereka boleh sehat, mereka rindu agar mereka boleh berguna bagi Tuhan, dan mereka rindu agar mereka boleh lebih memuliakan Tuhan. Biarlah harapan kerinduan mereka ini Tuhan wujud nyatakan, sehingga mereka boleh memiliki sukacita. Kami juga berdoa untuk Ira dalam sekolah, Rido, kerinduannya untuk menjadi alat keamanan negara. Tuhan kiranya tolong agar semua harapan kerinduan mereka Engkau bantu realisasikan, dan bila ada masalah berikan jalan keluar, ada cobaan berikan kemenangan, membutuhkan kuasa hikmat, Engkau tambahkan tuntunan Roh Kudus kiranya menjadi bagian dia. Dan kami berdoa juga untuk Inge dalam pergumulan kesehatan juga. Ia rindu agar kesehatannya boleh kembali sebagaimana yang diharapkan, sehingga semua harapan, kerinduan, semua cita-cita boleh Tuhan bantu realisasikan, dan sebagaimana dia boleh disehatkan, cita-cita yang lain juga boleh tercapai. Demikian juga kami melihat Ray, dia rindu sekali untuk kuliah di luar negeri. Tuhan tolong agar
semua usaha yang dia buat untuk harapan ini, kerinduan ini, Engkau bantu realisasikan. Demikian juga Mary dalam magang perkuliahan di Jerman, tanggal 28 akan ada ujian tertulis, tanggal 5 ada ujian praktek. Tuhan tolong berkati seluruh persiapannya, sehingga dia boleh melewati ujian tertulis maupun ujian praktek, ada sukacita, kami semua boleh puji muliakan Tuhan. Berdoa untuk Olive dalam perkuliahan juga, Tuhan tolong bila menghadapi masalah berikan jalan keluar, menghadapi cobaan berikan kemenangan, membutuhkan kuasa hikmat, Kau tambahkan membutuhkan tuntunan, biar Roh Kudus mau tuntun selalu. Kami juga berdoa untuk Jose dalam penyelesaian perkuliahan juga, harapan kerinduannya Tuhan tolong, semua halangan rintangan Engkau singkirkan, semua cobaan Engkau berikan kemenangan, dan Tuhan tambahkan kuasa hikmat kepadanya, tuntunan Roh Kudus, kiranya menjadi bagian dia, dan keberhasilan benar-benar dia boleh dapatkan. Demikian juga Kevin Sebastian. Tuhan tolong dia, demi nama Yesus, Tuhan jamah dia, Tuhan bersihkan dia dari pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran negatif, sehingga dia boleh menyadari bahwa Yesus sudah mati untuk dia berharga sekali di mata Yesus. Dan oleh pertolongan Tuhan, dia kembali normal, pikirannya berpikir positif dan meninggalkan pikiran negatif, kembali menyerahkan hidupnya kepada Yesus, mengandalkan Yesus, menaruh harapnya kepada Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, agar dia boleh dipulihkan. Kami berdoa untuk ibu dan sahabat orang muda yang belum bergabung pada pagi hari ini. Tuhan tolong untuk semua halangan, rintangan Engkau singkirkan, dan kami sama-sama boleh bergabung, kami sama-sama boleh memuji, memuliakan Tuhan, kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kami sama-sama dikuatkan, rohani maupun jasmani kami sama-sama merasakan berkat Tuhan, dan akhirnya kami sama-sama boleh bersukacita akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua kami ada di Zoom ini. Tuhan tolong kami semua dalam semua harapan, kerinduan, dan cita-cita kami. Kami rindu agar kami boleh lebih diberkati oleh Tuhan, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Mari Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat yang limpah, isi bakul-bakul lumur-lumur rumah kami sehingga penuh. Dan akhirnya kami benar-benar lebih diberkati rohani maupun jasmani kami. Kami boleh bersukacita akan Tuhan. Ya Tuhan, hamba berdoa khusus untuk Mira dalam tanggung jawab pelayanan ini. Tuhan hikmati dia, Tuhan sehat-sehatkan dia, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi dia, berkati semua rencana dan cita-citanya ke depan. Dan akhirnya campur tangan Tuhan dalam kehidupannya sebagai pribadi maupun dalam pelayanan ini senantiasa dia rasakan ada sukacita di dalam melayani, dan akhirnya kami semua turut bersukacita, kami semua sama-sama boleh puji muliakan Tuhan. Semua kami yang ada di dalam Zoom ini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, adalah orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Janji Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap kepada Tuhan. Benar-benar Tuhan realisasikan itu dalam kehidupan kami. Kami makin lebih bersukacita, kami makin lebih memuji, memuliakan, dan mengagungkan Tuhan, dan kami makin lebih diberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kasihani kami, terimalah kami sebagaimana kami ada. Demi nama Yesus, darah Yesus basuh tubuh jiwa roh kami, bentengi tubuh jiwa roh kami dari pengaruh kendali kuasa kegelapan, dari pengaruh jahat, dan akhirnya kami semua di hari ini benar-benar diberkati dengan limpahnya. Kami sudah berdoa hanya kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat hamba Tuhan, Pak Pendeta dalam segala pelayanannya.
juga buat Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda yang boleh bergabung di pagi hari ini. Mengundang kembali Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Besok kita ada di jam doa subuh yang sama, jam 3 WIB, jam 4 WITA, dan jam 5 WIB. Dan sebentar nanti ada pembelajaran Alkitab dengan Beautiful Hope Ministry. Karena untuk Bible Study sementara ada dalam kedukaan, jadi belum ada, dan ada pelayanan Alkitab dari Beautiful Hope Ministry. Jika Bapak, Ibu, dan satu orang muda mau bergabung, nanti sebentar akan saya kirimkan infonya via chat. Mungkin itu yang menjadi pengumuman bagi kita semua di pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi bagi kita semua, semangat beraktivitas, selamat menderita, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Ya, Selamat terima pagi, kasih Kakak shalom. Mira.